Saya, Ririn Haryanti, dengan NIM 72114222139, dari waktu ke waktu, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya kita tidak dapat membatasi maupun menghindari adanya perkembangan teknologi. Apalagi di lingkungan sekitar kita pada saat ini. Dapat kita contohkan beberapa perkembangan teknologi dari masa ke masa. Dalam perkembangan teknologi komunikasi, salah satu contohnya adalah kegiatan mengirim pesan. Dahulu kala, untuk mengirim pesan, manusia masih secara manual dengan menuliskan surat di selembar kertas lalu mengirimkannya lewat kantor pos. Tetapi pada saat ini, kita tidak perlu repot-repot untuk menulis dengan rapi dan pergi ke kantor pos untuk mengirim pesan pada orang yang kita tuju. Karena sekarang, dengan mudahnya kita dapat mengirimkan pesan melalui smartphone dengan bantuan aplikasi pesan. Dalam perkembangan teknologi otomotif, sering kita jumpai kendaraan yang berlalu lalang di sekitar kita pada saat ini. Dahulu kala, tepatnya pada zaman purba ataupun zaman sebelum ditemukannya sepeda, manusia bepergian hanya bisa dengan berjalan kaki. Lalu pada tahun 1818 Masehi, manusia baru mulai mempergunakan sepeda roda 2 dan baru mulai mempergunakan sepeda motor berbahan bakar bensin pada tahun 1885 Masehi. Hingga saat ini dapat kita jumpai banyak kendaraan seperti sepeda motor, mobil, pesawat terbang, kapal, dan masih banyak lagi teknologi otomotif termutakhir yang dipergunakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sedangkan perkembangan teknologi dalam perekonomian, tentunya kita sudah tidak asing dengan kegiatan jual beli. Karena kegiatan perekonomian masyarakat tidak dapat kita pisahkan dari aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli adalah keadaan ketika penjual dan pembeli bertemu di satu tempat dan melakukan transaksi. Hal ini sering kita jumpai di pasar tradisional. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, saat ini dengan mudahnya kita dapat untuk membeli kebutuhan kita melewati aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang mana di sini kita selaku pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penjual. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita juga dituntut untuk dapat membentengi diri kita sendiri dari penyalahgunaan teknologi dan dampak negatif adanya perkembangan teknologi. Lalu, cara seperti apa yang dapat kita lakukan untuk membentengi diri kita? Ternyata banyak yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri. Seperti membatasi penggunaan gadget dan mencoba untuk membuat sebuah kebiasaan baik, yaitu mempergunakan teknologi yang ada dengan sebijak mungkin. Contohnya, ketika kita pergi ke tempat yang dekat, kita tidak perlu untuk mengeluarkan motor lalu mengendarainya sampai ke tujuan kita. Tapi kita dapat mencoba untuk mulai berjalan kaki ke tempat-tempat yang dekat di sekitar kita. Karena selain menghemat energi bahan bakar, dengan berjalan kaki, kita juga dapat menyehatkan tubuh kita.
yaitu melancarkan peredaran darah dan akan membuat kita memiliki potensi yang lebih besar ketika berjalan di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D. Selain itu, kita juga dapat mencoba membuat skala prioritas untuk berbelanja kebutuhan kita. Meskipun kita dipermudah untuk membelanjakan uang kita, akan tetapi kita masih tetap bisa mengaturnya agar uang yang kita miliki itu bisa kita anggarkan dengan semaksimal mungkin. Bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita, tetapi kita utamakan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu.